Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amafiatul Husna dengan NIM 230141610570 dari Prodi Pendidikan Luar Sekolah. Di video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai bagaimana motivasi dapat membantu teman-teman dalam melejitkan prestasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Pembelajaran PNFI yang diampu oleh Bapak Dr. Lasi Purwito dan Bapak Fadli Halim Hutasuhud. Baik, saya akan menjelaskan gambar pertama terlebih dahulu. Di gambar pertama ini terlihat ada dua orang yang sedang dalam bis yang sama dengan tujuan yang sama, namun pengalaman mereka berbeda. Hal itu disebabkan karena fokus mereka juga berbeda. Orang yang ada di sebelah kiri melihat tebing yang gelap, curam, dan penuh kegelapan. Hal ini menggambarkan bahwa orang yang ada di sebelah kiri ini terlalu fokus pada hal-hal negatif. Yang kedua, sedangkan orang yang ada di sebelah kanan, dia melihat pemandangan yang indah, cerah, dan penuh harap. Hal ini menggambarkan bahwa fokus orang yang ada di sebelah kanan itu pada hal-hal positif yang membawa dia kepada kebahagiaan dan keindahan. Jadi pesan yang dapat diambil dari gambar di atas adalah hidup ditentukan oleh fokus kita, karena masalah dan peluang itu selalu datang secara bersamaan, tergantung cara pandang kita dalam menyikapi kedua hal tersebut. Jika kita memandang hal-hal tersebut ke arah yang positif, kita akan lebih bisa bahagia, lebih bisa termotivasi dan semangat dalam menghadapi tantangan tersebut. Jadi sesuai gambar yang ada di atas, pilihlah fokusmu. Gambar yang kedua adalah high class response, change your response, change your class. Jadi maksud dari quotes ini adalah respon apapun yang kamu berikan terhadap suatu kejadian itu menunjukkan seberapa tinggi level kamu. Jadi intinya di sini adalah ubahlah cara merespon suatu kejadian itu, maka taraf hidup atau kualitas hidupmu juga akan berubah. Jadi gambar yang ketiga ini merupakan satu pohon yang memiliki dua sisi. Yang di sisi kiri adalah pohon dengan energi negatif yang hasilnya pohon tersebut layu dan gersang, dan di sebelah kanan ada sisi pohon dengan energi positif yang menghasilkan pohon tersebut bisa tumbuh dan menghasilkan buah. Jadi pesan yang ada dalam gambar di atas adalah hidup manusia ini ada di dua pilihan. Apakah manusia ini mau melakukan sesuatu apapun itu dengan hal-hal negatif yang akan membawa manusia itu ke dalam kelayuan dan kerapuhan seperti yang ada dalam gambar pohon ini, atau manusia tersebut mau melakukan hal-hal apapun itu dengan energi positif yang nantinya akan membawa manusia itu menjadi tumbuh lebih kuat dan lebih bisa bermanfaat bagi banyak orang. Gambar yang keempat adalah gambar tentang dua orang dengan situasi yang berbeda. Yang pertama adalah yang atas failures as obstacles dan yang bawah adalah failures as lessons. Jadi maksud dari kedua gambar ini adalah bahwa jika kamu memandang kegagalan yang atas, gambar yang atas, jika kamu memandang kegagalan itu sebagai beban, kamu gak akan bisa mencapai tujuan tersebut, karena kamu hanya akan bisa mengeluh tanpa mau belajar lagi dan mau maju. Jadi kamu cuma bisa stuck di tempat itu tanpa bisa mencapai tujuan yang kamu mau. Namun keadaan orang yang di bawah, yang di gambar bawah, failures as lessons. Ketika kamu menjadikan kegagalan itu sebuah pelajaran dan kamu masih mau maju, kamu akan bisa mencapai tujuan yang kamu inginkan. Meskipun kamu sudah gagal berkali-kali, tapi kamu tetap mau mencoba, kamu akan bisa sampai ke tujuan karena kamu masih mau belajar dan mau berjalan meskipun sampai di tujuan itu akan lama. Gambar yang kelima menunjukkan ada dua orang yang sedang dalam situasi yang sama. Yang orang yang ada di sebelah kiri, dia berhenti atau tidak sama sekali tidak mau berusaha sama sekali dalam menggali tanah. Yang satunya, orang kedua ini, dia menggali sampai bisa menemukan jalan keluar meskipun dia tahu itu sulit.
Tapi orang yang pertama ini dia tidak mau berusaha sama sekali. Nah, jadi ya dia nggak akan bisa keluar dari situ karena dia tidak berusaha. Tapi yang satu dia tetap berusaha walaupun dia tahu kalau keluar dari situ itu akan sangat sulit. Jadi pesan yang dapat diambil dari gambar di atas adalah banyak orang itu gagal bukan karena tidak mampu, tapi karena mereka berhenti terlalu cepat dan tidak mau berusaha lagi. Gambar yang keenam menunjukkan bahwa ada 3 tipe orang. Yang pertama, dan banyak sekali yang diikuti oleh orang-orang pada umumnya, yaitu yang suka mengkritik. Dia mengkritik tapi tanpa memberi solusi atau tanpa melakukan tindakan yang nyata. Dan itu banyak sekali masyarakat saat ini yang melakukan hal tersebut. Terus yang kedua adalah talker. Ada juga yang mereka ini cuma pandai bicara, cuma memberi ide atau memberi janji, tetapi mereka juga tidak mau bertindak atas ide-ide mereka atau janji-janji mereka itu. Dan ini juga banyak ada di sekitar kita, tapi tidak sebanyak yang mengkritik ini. Nah, yang ketiga ini adalah doer. Di sini adalah kelompok yang jarang banget jumlahnya atau sangat minim jumlahnya. Nah, mereka ini tidak banyak bicara atau tidak banyak mengkritik, tapi mereka langsung melakukan tindakan. Dan yang seharusnya dilakukan oleh kita adalah yang doer ini, karena harus balance antara ide dan tindakan yang akan kita lakukan. Tidak hanya membicarakan saja, namun juga harus ada tindakan yang kita lakukan. Gambar yang ketujuh ada ilustrasi puncak gunung es. Nah, kesuksesan itu sama halnya seperti ilustrasi yang ada di sini. Banyak orang yang melihat kita itu ketika suksesnya aja, ketika bahagianya aja. Tapi orang lain tidak melihat apa yang kita lakukan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Ada hal-hal yang harus kita korbankan untuk mencapai kesuksesan tersebut gitu. Jadi pesan yang dapat diambil dari gambar di atas adalah jangan suka iri pada kesuksesan orang lain sebelum kalian tahu perjuangan-perjuangan apa yang mereka lewati sehingga bisa mencapai kesuksesan itu, bisa mencapai kebahagiaan itu. Karena sukses itu bukan kebetulan, tapi hasil dari kerja keras mereka yang panjang. Gambar yang ke-8 menjelaskan tentang bagaimana keberhasilan kerja itu 85% ditentukan oleh mental dan hanya 15% ditentukan oleh kepandaian dan pengetahuan. Nah, mengapa begitu? Karena mental yang positif akan membantu kita dalam mengelola kegagalan dan bisa membuat kita bangkit dan terus maju. Gambar selanjutnya adalah gambar tentang what is motivation. Motivation is the inner drive for success. Motivation is much easier to sustain if you have clear dreams and goals. Artinya adalah motivasi adalah dorongan dari dalam diri seseorang untuk mencapai suatu kesejahteraan, dan motivasi ini akan lebih mudah dijaga jika kita punya mimpi dan tujuan yang jelas. Jadi di sini maksudnya adalah motivasi itu kita anggap sebagai bahan bakar yang mendorong seseorang untuk bertindak, untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, tapi bahan bakar ini cepat habis kalau tidak diarahkan dengan baik. Dengan adanya tujuan dan mimpi tadi, itu akan membuat motivasi ini lebih bisa konsisten dan tidak mudah hilang. Di gambar selanjutnya menjelaskan tentang peran motivasi dalam meraih kesuksesan. Nah, di sini dijelaskan jika teman-teman mau mendapat kemampuan atau memperoleh kemampuan, teman-teman harus memiliki pengetahuan dan keterampilan. Artinya di sini bahwa orang itu harus memiliki bekal ilmu dan skill agar dapat melakukan sesuatu itu dengan baik dan benar. Terus motivasi itu terbentuk dari visi dan komitmen. Artinya di sini bahwa kita harus tahu mengapa kita melakukan sesuatu tersebut atau yang disebut dengan visi, dan kita harus tetap konsisten dengan apa yang akan menjadi tujuan kita atau disebut dengan komitmen. Nah, ketika teman-teman mau mencapai prestasi atau kesuksesan, teman-teman harus memiliki kemampuan dan motivasi itu. Dua-duanya ini harus berjalan secara beriringan, karena jika salah satu saja yang berjalan tidak akan maksimal. Contohnya saja, orang pintar tapi tidak memiliki motivasi, dia akan menjadi malas dan tidak akan berkembang. Sebaliknya, jika orang itu semangat namun tidak memiliki kemampuan, dia tidak akan terarah. Jadi dua hal itu harus berjalan secara beriringan. Nah, pesan yang dapat diambil dari sini adalah
Untuk mencapai prestasi itu, teman-teman jangan hanya mengandalkan kemampuan, tapi juga harus memiliki motivasi dalam diri agar tetap terarah seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, terakhir, lakukan perubahan dimulai dari diri teman-teman sendiri. Perubahan sekecil apapun itu namanya tetap perubahan, jadi jangan takut untuk berubah walaupun itu sekecil apapun, karena itu akan membuat teman-teman lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Nah, kegagalan itu juga bukan lawan dari kesuksesan, melainkan itu bagian dari kesuksesan itu sendiri. Karena dari kegagalan-kegagalan tersebut kita dapat belajar dan nantinya akan berkembang lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan video ini dapat meningkatkan motivasi teman-teman agar dapat melejitkan prestasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.